Shalom saudara, kita kembali mengikuti program atau acara ABAM. Ini episode 1007. Mari Pak Yehuda, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Bekasi, salah seorang jemaat dari gereja karismatik. Ya. Shalom Pendeta Erasus dan tim ABAM. Saya senang mendengar pengajaran Bapak Pendeta, saya sangat diberkati. Sudah 4 tahun ini saya tidak bisa fokus berdoa kalau berdoa sendirian. Saya sangat membutuhkan komunitas untuk saya dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Saya merasa ketakutan dan khawatir akan masa depan saya. Saya mohon dukungan doa buat mata saya yang kurang jelas, serta mohon dukungan doa juga buat anak laki-laki saya umur 27 tahun, yang saat ini sedang shifting karirnya dari konsultan properti ke bidang data. Ya, terus. Anak saya saat ini sedang ikut bootcamp data, di mana sebelumnya anak saya belum pernah belajar tentang data. Ya, saya mohon doa agar anak saya diberi kemampuan menyerap pelajarannya dengan baik. Terlebih Tuhan bukakan pekerjaan di bidang data buat anak saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas doa serta perhatian Bapak Pendeta Erasus dan tim ABAM. Terima kasih yang sangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ibu Lucy ya. Ya. Di dalam tangan Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan Ibu Lucy. Tolonglah penglihatannya, tolong karir anaknya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Kupang, NTT. Ya. Shalom Bapak Rohaniku dan semua tim ABAM. Terima kasih atas semua jawaban-jawaban Bapak di episode sebelumnya. Bapak Rohaniku, di episode kemarin saya bertanya tentang kekhawatiran saya yang berlebihan dan Bapak bilang itu tidak normal. Saya baru sadar kalau selama ini kekhawatiran itu membuat hidup saya jadi sulit dimanapun saya berada. Saya bersyukur dengan jawaban Bapak dan saya baru sadar bahwa ada kekhawatiran yang lebih penting, yaitu khawatir untuk hidup suci. Dan sekarang saya baru sadar kalau hidup suci sangat berat, seperti di salah satu khotbah Bapak baru-baru ini. Bapak berkata kalau kita berusaha untuk hidup suci, tapi ketika kita lebih fokus ke hal yang lain, maka kita akan kehilangan kesucian itu. Iya, dan kalau kamu hidup suci menjadi kekasih Tuhan, kamu dibela Tuhan. Oke, terus. Saya sudah mengalaminya. Terkadang saya berdoa dan menangis di hadapan Tuhan dan saya berkata, apakah saya akan terhilang selamanya ya Tuhan? Enggak. Ini wanita yang sudah disentuh oleh Tuhan. Ya. Terus. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga dan ketika bos pergi keluar kota maupun keluar negeri selama 1 atau 2 minggu, saya bisa fokus ikut khotbah, bahkan doa pagi dan doa malam. Tetapi ketika bos ada di rumah, saya sangat sulit dan merasa diri saya seperti sampah di hadapan Tuhan. Bos saya baik dan suka mengajak saya berbicara, dan dosa terbesar saya adalah banyak bicara. Iya, jangan banyak bicara. Ini akan merusak kesucianmu. Jangan banyak bicara. Ingat, jangan banyak bicara. Ingat ini. Terus. Dari situ saya menyadari kalau ternyata dapat bos baik itu lebih sulit untuk mencari Tuhan. Karena kalau bos jahatin saya, pasti saya selalu mengalah dan diam. Tapi ketika bos baik, saya malah banyak bicara sehingga kadang tidak terkontrol. Dan kamu bisa seperti menjilat gitu ya. Akhirnya kamu kurang memuliakan Tuhan. Tapi suatu hari kamu akan jadi berkat untuk bosmu ini dan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu terus mencari Tuhan. Terus. Jadi saya harus bagaimana Pak? Mohon sarannya. Sudah saya jelaskan, jangan banyak bicara. Dan kalaupun ada bos, kamu tetap mesti memiliki waktu. Tetap memiliki waktu. Jadi kalau orang muslim bisa minta izin bos saya mau sholat. Dan pasti banyak bos-bos yang baik dan oke, silahkan. Saya sendiri kepada sopir saya, kamu udah sholat belum? Ya, ayo sholat dulu. Atau kalau hari Jumat ya ke masjid, saya tidak berangkat dulu nunggu dia pulang dari masjid. Kalau itu bisa ditunda gitu ya. Jadi kamu bisa bilang, maaf bos, saya mau doa jam segini-segini, ini ada acara khusus. Sekali-kali begitu. Oke? Oke, teruskan. Sehat selalu Pak, kami semua pecinta suara kebenaran dan masih membutuhkan Bapak. God Amin. bless you always Bapak Rohani. Love you. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Papua. Ya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erasus Sabdono dan tim ABAM yang terkasih dalam Tuhan. Apakah Tuhan masih mengampuni kita kalau kita pernah ke dukun?
namun sekarang sadar dan kembali kepada Tuhan serta minta ampun kepada Tuhan. Ya, Saat ini saya gelisah tidak tenang dalam hati saya karena saya pernah kasih air minuman dari dukun kepada anak saya. ya, ini harus didoakan. Ya. Dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Jika perlu doa pelepasan nanti diminta di foto Pak Sutardi, dilepaskan lewat itu. Apa dilepaskan lewat video call? Oke, teruskan. Mohon Bapak Pendeta Dr. Erastus dan tim untuk mendoakan saya dan mendoakan anak saya. Bisa. Ya, yang sudah minum air dari dukun. Ya, Agar oke. kami dilepaskan dari kuasa gelap, saya tidak mau kami binasa di kematian kekal. Oke. Dan apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta Dr. Erastus dengan keadaan ini? Jangan ke dukun lagi dan nanti kami akan mendoakan ibu. Ya? Ya. Oke. Ikut doa pagi bersama saya. Jika bisa dibuka itu gadgetnya, suaranya. Itu kuasa kegelapan bisa diusir waktu kita penyembahan. Termasuk anak ibu juga bisa diusir loh. Setannya dalam diri dia kalau lewat doa itu. Iya. Ya? Oke. Saya takut tidak diampuni oleh Tuhan. Oh enggak Tuhan mengampuni. Dari bahasa ibu mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dosa-dosa ibu. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, seorang janda tinggal di Ciputat, Pamulang. Shalom tim Abam, ini Abam saya yang ketiga kalinya. Yes. Saya tidak bertanya kali ini, tetapi saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan pelayanan dari tim Abam ketika suami sakit dan tergeletak. Terakhir bulan Februari 2023, saya sempat bingung melihat kondisi suami sehingga saya meminta Pak Eras untuk mendoakan. Ternyata pelayanan yang diberikan sungguh luar biasa. Sekalipun saya bukan jemaat GSKI, tapi Pak Eras mau meluangkan waktu untuk video call dan mendoakan suami saya. Yes. Amin. Saya juga mendapatkan kunjungan khusus dari Ibu Doli, Ibu Doli Wijaya. Saya sangat berterima kasih Ini atas pendeta GSKI. pendeta di GSKI. Ya. Saya sangat berterima kasih atas perhatiannya dan pelayanannya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, inilah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Banyak kebaikan Tuhan yang telah saya terima melalui Abam dan khotbah Pak Eras serta renungan pagi malam, truth.id dan lain-lain yang selalu dibagikan Ibu Doli. Saya lebih menguasai diri sekarang ini. Haleluya. Selama suami saya sakit, saya hanya berdoa agar Tuhan menyelamatkan jiwa suami saya. Dan puji Tuhan, sebelum Tuhan memanggil suami saya, Tuhan menjawab doa saya dan memberikan penglihatan melalui anak saya. 2 hari sebelum suami saya dipanggil Tuhan, di dalam tidur anak saya, dia melihat ada taman, tetapi ada juga pantai yang sangat indah. Dia melihat seseorang bersinar berjalan di atas air dan menghampirinya serta berkata, "Mari anakku." Lalu dia membawa anak saya ke dalam air, tapi dia bisa bernafas. Kemudian dia membawa ke atas dan anak saya melihat ada papanya tertidur di dalam mobil, tetapi di samping papanya ada ball of light. Dan dia disuruh sentuh Bola menyala. ya. Setelah disentuh, bola tersebut hilang dan tiba-tiba ada pintu bercahaya di belakang papanya. Ketika dia hendak melangkah ke arah pintu, dia ditahan dan orang bersinar tersebut berkata, "Jangan ke sana, itu untuk papa." Ini tidak bisa dikarang. Iya. Mimpi ini nggak bisa dikarang. Ini pasti penglihatan dari Tuhan atau mimpi yang dari Tuhan untuk menyampaikan pesan. Iya. Terus? Singkat cerita, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Maret 2024, kemarin suami dipanggil Tuhan dengan tenang. Tuhan Yesus baik. Saya yakin dan percaya selama suami saya sakit, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk saling mengoreksi diri dan untuk lebih mengenal pribadi Allah Elohim Yahweh melalui ajaran-ajaran kebenaran. Ya. Jadi waktu sakit itu memang Tuhan persiapkan suaminya untuk pulang ke rumah Bapak. Ya. Bagus. Terus? Melalui ajaran Pak Eras, sekarang saya menata diri untuk persiapan langit baru. Amin. Sekalipun saat ini masih ada pergumulan untuk anak saya, namun saya yakin Tuhan pasti akan turut campur tangan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Semoga semua tim Abam semakin diberkati. Ya, Tuhan memberkati Ibu Yuliana, ya. Usia 54 tahun, Tuhan pasti menyertai Ibu, ya. Ibu juga menjadi keluarga kami, walaupun Ibu bukan jemaat GSKI, tidak masalah. Tapi kita keluarga yang sama, di mana Bapak di surga Bapak kita, dan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 63 tahun, menikah memiliki 3 orang anak. Shalom Pak Eras yang terkasih dan tim Abam. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya di episode Abam yang lalu. Suami dan saya pengikut setia program truth.id seperti ibadah, Abam, dan doa pagi. Setiap hari kami mengikutinya bersama-sama walaupun kami bergereja di sinode yang berbeda. Tapi kami sangat diberkati dengan pengajaran firman yang Bapak sampaikan.
Saya mau bertanya mengenai pemberkatan pernikahan di gereja. Saya dengan suami menikah di tahun 1987, waktu itu menganut agama Konghucu dan menikah secara adat Tionghoa. Suami dan saya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis di tahun 2008. Pertanyaan saya, apakah kami harus melakukan peneguhan pernikahan di gereja atau tidak perlu? Kalau boleh saya mau minta Pak Eras yang mendoakannya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah diberikan ke komisi apa ini? Apa? KPC. Apa komisi? Pelayanan jemaat. Oke. Kita kalau orang sudah minta didoakan seperti ini, kita harus layani. Usia udah 63 tahun tapi ingin diberkati, ini niat yang baik. Ya. Anaknya sudah 3, mungkin udah punya cucu atau belum. Iya. Coba dilayani dulu apa yang bisa kita bantu ya. Karena kalau dia pernikahannya sah belum? Iya. Secara tatanan sipil, Iya. karena nanti menyangkut soal anak-anak, status anak dan lain-lain ya. Tolong dilayani ya. Baik Bu, kami akan menghubungi Ibu dan akan membantu yang bisa kami bantu maksimal. Ya. Tuhan memberkati, kami mengasihi dan menghormati Ibu dan suami. Niat yang sangat baik harus kita sambut. Oke? Ya. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, menikah memiliki 6 orang anak, 2 anak kandung dan 4 anak sambung. Tinggal di Sampit, Kalimantan Tengah, jemaat dari salah satu gereja karismatik. Bapak tolong nasihati saya rindu berkenan di hadapan Bapa Yahweh dan mau hidup kudus dan tulus bagi Dia. Saya suka doa pribadi, doa pagi, baca Alkitab, dengar suara kebenaran dan muterin lagu pujian. Tetapi rasanya sangat sulit menjadi seperti yang Bapa di sorga ingini. Sedih dan hancur perasaan saya jika saya tidak terkendali dan meleset. Seperti kejadian saat ini, suami saya rasis dalam menasihati anaknya, bagi saya anak sambung. Maksudnya anak sambungnya, anak dari pernikahan suaminya sebelumnya, yang mengalami kecelakaan. Karena, infonya anaknya berpacaran dengan suku Dayak dan membuatnya patah tulang. Terus. Sedangkan saya suku Dayak dan suami suku Batak. Kami bertengkar, rasanya sangat tawar. Ternyata suami saya jijik dengan suku saya. Suku Dayak. Kami sudah 11 tahun berumah tangga, padahal saya yang mengurus dan merawat anaknya, serta membantu biaya kuliah anaknya. Tapi gara-gara menasihati anaknya, suami saya sembarangan dan tidak memikirkan rumah tangga kami. Bapak saya tersinggung dan saya menyesal kenapa saya demikian. Bapak saya sedih, mestinya tidak perlu saya ladeni ocehan suami, dan sekarang saya meratap karena tidak memikirkan perasaan Bapak Yahweh. Saya egois dan angkuh, ternyata saya masih kekanak-kanakan. Saya malu Pak, stres sendiri kenapa saya bodoh. Bapak Yahweh tolong aku. Dia bertengkar itu yang kesal ya. Bertengkar menyesal ya Pak. Suaminya jijik. Maksudnya apa ya? Iya kok jijik ya. Jadi infonya anaknya dia berpacaran dengan suku Dayak. Iya. Dan kecelakaan mengalami patah tulang. Tapi ini suami juga mungkin kurang bijak ya. Iya. Wanita ini baik loh. Iya. Jadi pada waktu dia cerita ada 4 anak sambung, 2 anak kandung, saya sudah saya meneropong dalam hati saya wanita ini baik. Iya. Ya. Jadi ya sudah, kalau kau merasa bersalah atas ucapan dan sikapmu, kau minta ampun dan Tuhan akan memperbaiki keadaan. Asal kamu sungguh-sungguh minta ampun dan tidak mengulangi kebodohan itu. Ya. Masalahmu seperti benang ruwet sebenarnya. Iya. Ini belum selesai. Iya. Tapi kamu akan dibela, dilindungi Tuhan. Kalau kamu hidup suci menjadi kekasih Tuhan, Tuhan yang bela kamu. Hidup suci menjadi kekasih Tuhan. Kamu akan dibela Tuhan dan Tuhan bisa mengurai setiap kekusutan itu. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 41 tahun, menikah memiliki 5 orang anak, tinggal di Pulau Semau, NTT. Ini jemaat dari Pos PI GSKI Pak, di Pulau Semau. Oke. Kali ini saya tidak ingin bertanya ke Abam, tapi saya mau berterima kasih kepada Bapak rohaniku, Bapak Eras, untuk khotbah Bapak di ibadah suara kebenaran tanggal 16 April 2024 lalu. Dalam khotbah itu Bapak memaksa saya untuk jangan menunda untuk hidup suci. Kata jangan menunda Jangan itu. menunda ini kuat sekali. Jangan menunda untuk hidup kudus dan pergunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan dengan baik. Serta masih banyak lagi nasihat Bapak untuk saya dalam khotbah itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak rohaniku.
Elohim Yahweh melimpahi Bapak dengan kesehatan yang ekstra, agar Bapak senantiasa menyampaikan firman kebenaran yang murni untuk kami semua di Semau dan juga untuk seluruh dunia. Jaga kesehatan Bapakku yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua tim Abam. Amin. Dalam percakapan dengan Pak Yehuda dan hamba-hamba Tuhan atau pendeta, salah satu pendeta dalam percakapan berkata, khotbah yang sama tanggal ini, dia berkata kalimat yang menusuk adalah jangan menunda. Betul. Ini sekarang juga mengucapkan ini, berarti kalimat itu luar biasa waktu diucapkannya. Yohana Floresita Bole. Yohana Floresita Bole. Oke, senang bisa membaca tulisanmu. Salam untuk gembala sidangmu di sana. Salam dari saya. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 31 tahun menikah memiliki 1 orang anak tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, Bapak rohani saya. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan dan membuat saya berubah. Jawaban-jawaban di pertanyaan Abam yang sangat membantu saya sebagai pelayan untuk melayani atau konseling jemaat di tempat saya melayani. Istri dan anak saya sudah terdaftar sebagai jemaat Rehoboth Kelapa Gading, tetapi saya belum karena masih terikat pelayanan di salah satu gereja yang berbeda sinode. Meskipun saya belum bisa berjemaat di GSKI, tapi saya pecinta suara kebenaran dan pengikut setia pengajaran Pak Eras. Ini hebat. Bisa begini hebat. Dia sinode lain, istrinya diberi kesempatan untuk bersama kita. Terus, walaupun Pak Eras dianggap sesat. Terima kasih juga atas jawaban pertanyaan saya di episode sebelumnya, Pak. Amin. Kali ini saya mohon bantuannya, Pak. Ini agak panjang jika ditulis. Singkat ceritanya, saya sedang mengurus legalitas badan usaha, tapi pihak legal tidak bisa memenuhi syarat legalitas PT karena ternyata mereka juga belum legal untuk mengurus atau menerbitkan salah satu syarat legalitas yang saya urus. Di sini saya merasa ada unsur penipuan, Pak. Ya, ini ditipu. Mungkin dia minta agen. Yang mengurus gitu ya. Terus ternyata belum. Jadi mandek ya. Iya, mandek ya. Sampai habis uang. Iya. Usaha apa nih kita nggak tahu. Terus? Ya jadi berimbas ke usaha saya yang jadi mandek karena syarat legalitas usaha saya ini tidak bisa terbit. Jujur saja saya juga sudah habis uang dan tidak memiliki uang untuk membawa ini ke ranah hukum. Di sisi lain dari pihak jasa legal tidak ada tanggung jawab, bahkan cenderung menghindar. Mohon bantuannya Pak Eras, terima kasih banyak sebelumnya. Salam gasak, salam gerakan satu kata. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim. Dia mungkin minta apa? Agen atau sejenis konsultan atau apa ya. Ini harus dibantu nak, ini hamba Tuhan. Dia udah susah juga, udah gak punya uang. Ya bantuan hukum kita kirim dan jangan mengharapkan uang dari Bapak ini. Ya, kita memberi bantuan hukum tanpa meminta uang. Ya. Kita punya beberapa pengacara ya. Oke, benar-benar tulus. Baik, kami akan merespon dan segera direspon. Udah respon belum Pak Michael? Harus direspon segala. Ini kayaknya ini perdata ya. Kalau perdata dikasih Pak Ara kali. Oke, teruskan yuk. Berikutnya dari seorang pria usia 36 tahun, menikah, punya 2 orang anak, tinggal di Kepulauan Riau, jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Eras serta tim Abam. Saya sedikit cerita Pak, setelah saya berkeluarga telah melalui beberapa gereja atau pindah-pindah. Terakhir saya memutuskan bergereja di GSKI di kota kami. Sebenarnya saya dari dulu memiliki sahabat-sahabat yang dibilang radikal. Saya kenal pengajaran Bapak dari Dia keluar dari mereka. gereja yang sama seperti saya pernah berada. Oke, terus. Saya kenal pengajaran Bapak dari mereka. Kami keluar masuk gereja bareng, namun terakhir kami mau membuka gereja dengan dinaungi GSKI tapi gagal Pak. Karena gembala di sini tidak ingin lagi membuka yang baru, tapi lebih baik bergabung saja. Teman-teman saya akhirnya memutuskan mencari alternatif lain supaya secara administrasi bisa diakui. Dan sampai akhirnya saya melihat sepertinya tidak ada keseriusan untuk urus jadi organisasi. Dalam kurung tidak berorganisasi juga tidak masalah kata mereka. Dengan pergumulan akhirnya saya keluar dari sana Pak. Memang teman-teman saya radikal mengajarkan kebenaran. Saking radikalnya beberapa orang yang dulu pernah gabung dengan kami jadi keluar karena mungkin tidak tahan karena tekanan dari teman-teman.
Bertahun-tahun sampai sekarang mereka menjadi hidup bergereja tanpa pemimpin dan organisasi. Semua atas dasar kasih dan persahabatan. Namun Pak, di GSKI tempat saya ibadah saat ini juga saya merasa khotbah gembalanya terasa kosong dan muter-muter. Beberapa pembicara yang lain justru lebih kuat menyentuh batin saya, Pak. Saya lebih sering ikut ibadah online di truth.id. Menurut Bapak, apakah jalan yang saya ambil sudah tepat? Pak, kalau bisa dibuatkan ibadah online sekolah minggu atau semacam seminar anak. Terima kasih banyak Pak Erastus, panjang umur dan terus mengajar kami anak-anak rohanimu. Ini pendeta atau gembala GSKI tidak semua berkualitas. Ya. Kalau orang-orang yang belajar suara kebenaran lalu mendengar pendeta yang bergabung tapi tidak belajar suara kebenaran, stres. Namanya GSKI tapi tidak memuat suara kebenaran secara benar atau secara utuh. Nah ini jadi masalah. Tolong dihubungi pria ini. Diarahkan untuk, kalau dia membuka jemaat sendiri, dia buka jemaat sendiri saja. Ya, tapi jaraknya harus jauh ya. Jangan bertubrukan dengan gereja yang sudah ada. Ya, kalau bisa setia tetaplah di gereja itu. Lalu catat dari kemarin dulu selalu ada sekolah minggu online. Iya. Truth Kit, tapi sekolah minggu isinya. Kalau ya, ini penting sekali. Sampaikan kepada pengurus untuk ada sekolah minggu online. Terima kasih, kami akan dukung Anda. Ya, kalau bisa tetap setia di gereja di GSKI yang ada. Kalau membuka jauh, jangan membawa anggota gereja itu. Betul nggak? Betul Pak. Oke, jadi bisa buka cabang tempat lain tanpa membawa anggota gereja GSKI yang ada. Tapi sebisanya Anda mendukung GSKI yang sudah ada. Dan sabar ya menghadapi gembala yang mungkin tingkat khotbahnya belum seperti yang Anda inginkan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, menikah memiliki satu orang anak, tinggal di Manokwari, seorang ASN, aparatur sipil negara. Ya. Shalom Bapak Erastus yang terkasih, Bapak rohani kami sekeluarga, seluruh tim ABAM, terima kasih juga atas pelayanan Bapak melalui program truth.id yang terus memberkati kami. Mohon izin menyampaikan kesaksian anak saya yang setiap malam bermimpi tentang Tuhan Yesus dan pernah saya tanyakan di ABAM. Beberapa hari yang lalu dia menceritakan mimpinya, katanya dia diajak Tuhan Yesus ke bukit di mana Tuhan Yesus disalib bersama dua orang di sebelahnya. Dia diperlihatkan bagaimana luka-luka Tuhan Yesus dan bekas paku pada kaki dan tangannya. Tuhan Yesus berkata, inilah salib yang pernah aku pikul. Setelah itu Tuhan Yesus mengajak dia melihat kubur Tuhan Yesus yang sudah terbuka dan hanya berisi kain. Tetapi ada malaikat yang berada di atas pintu kubur. Kemudian anak saya berkata, dia diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi dia mengatakan melihat itu semua bersama Tuhan Yesus dan tidak ditinggalkan lama-lama oleh Tuhan Yesus. Anak saya sering bercerita tentang mimpinya, jadi saya pun melupakan mimpinya itu. Namun hari ini sepulang sekolah, dia menunjukkan gambarnya tentang apa yang dia lihat dalam mimpi bersama Tuhan dan meminta saya untuk mengirimkan gambar ini kepada Bapak Pendeta Erastus. Ada nggak? Kirim gambarnya ada belum? Ini anak luar biasa loh. Ini rasanya tidak mengarang dia. Terus? Anak saya mengenal Bapak Erastus karena kami sering memutar khotbah ataupun mendengarkan ABAM di rumah. Saya juga tidak tahu apakah ini hanya imajinasinya atau seperti yang Bapak pernah sampaikan saat menjawab pertanyaan saya yang lalu, bahwa bisa saja Tuhan Yesus memang menjumpai dia dalam mimpi sebagai reward-nya karena menjadi anak yang manis. Iya. Ya. Teropongan saya ini benar. Ya. Terus? Menurutnya dia tidak berbohong dan benar-benar bermimpi bersama Tuhan Yesus. Sangat mungkin. Ini anak akan jadi orang hebat nanti satu hari. Terus? Lagu anak sekolah minggu yang akhir liriknya, nanti masuk surga terima upahnya, dalam kurung di sekolah minggu mereka diajar terima mahkota. Akhir-akhir ini anak saya selalu mengganti akhir liriknya menjadi terima mahkota emas. Iya. Saya bilang yang benar itu mahkota nak, bukan mahkota emas. Tapi dia bilang memang mahkota emas. Tuhan Yesus yang bilang dan kasih kepada dia. Cynthia. Iya, nama anaknya ini. Cynthia namanya. Mahkota itu, mahkota emas ini waktu diajak jalan-jalan ke surga. Terima kasih Bapak Erastus, mohon maaf jadi keseringan chat di ABAM. Bagus. Semoga Bapak panjang umur dan sehat-sehat. Kami rindu mendengarkan lebih banyak lagi pengajaran dari Bapak. Jangankan saya, suami saya dan semua pecinta ABAM. Bahkan anak-anak termasuk anak saya sangat diberkati dengan pengajaran Bapak. Ya, Kiranya kasih Allah Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus beserta Bapak Erastus. ini yang tanggal 4 Mei itu. Ya. Luar biasa. Ibu punya anak luar biasa.
Jangan pikir anak itu nggak bisa berfantasi seperti itu. Iya. Kecuali dia fantasi mengenai Iron Man, Transformer, film-film, nah itu mungkin karena dia melihat. Tetapi kalau sampai dia lihat foto, Iya. kayak ini, Mam, itu nggak bisa dikarang. Iya. Kayaknya itu benar. Iya. Oke? Luar biasa. Yuk, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 44 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Semarang, jemaat dari salah satu gereja di Semarang. Mohon pencerahannya, kenapa yang digoda oleh iblis adalah Hawa? Kenapa bukan Adam? Karena itu saya selalu berdoa agar Tuhan Yesus tutup telinga istri saya untuk suara iblis dan peka akan suara Tuhan. Kalau kami mempunyai uang lebih, pikiran istri selalu untuk bersenang-senang dan piknik. Sedangkan saya sejak muda bila ada uang lebih, saya bantu orang-orang yang terkena bencana atau kesusahan. Saya mempercayakan semua keuangan kepada istri, jadi saya sekarang bisa piknik bahkan ke luar negeri. Padahal saya tidak suka piknik, lihat Tuhan Yesus, istri dan anak-anak. Saya tidak suka piknik. Iya. Lihat Tuhan Yesus, istri dan anak-anak di rumah sudah terasa surga bagi saya. Mohon pencerahannya Pak Erastus. Kamu harus rundingan sama istri dan mengatakan, Mam, kita harus sisihkan uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan Anda harus berkata tegas. Jangan sampai Tuhan pukul dengan sakit, kebangkrutan, gagal bisnis, berhenti kerja, itu bahaya. Kasih tahu itu. Karena uang itu milik Tuhan, harus dikembalikan ke Tuhan. Tidak boleh semua untuk senang-senang. Tidak salah piknik. Tidak salah untuk beli barang-barang kebutuhan. Tetapi harus ada bagian untuk Tuhan. Oke? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 19 tahun, mahasiswa di Medan, Sumatera Utara, jemaat dari salah satu gereja karismatik. Shalom Opa Eras, saya sudah lama mengikuti Opa Eras dan saya mau bertanya. Saya ingin bercerita sedikit. Saya memiliki masalah sampai hari ini kepada papa tiri saya yang telah membunuh mama kandung saya sampai meninggal. Dia hanya ingin mengambil asuransi dan warisan mama saya. Tetapi saya sudah mengampuninya, Opa. Akan tetapi sifat dendam serta benci itu selalu muncul dalam diri saya, meskipun sudah banyak cara yang saya lakukan dengan membuat komitmen melayani Tuhan sebagai worship leader dengan bersungguh-sungguh. Tetapi rasa dendam dan benci itu selalu muncul. Bagaimana cara saya untuk mengatasinya ya Opa? Dan apakah boleh kita berdoa di kuburan orang tua? Tuhan berkati Opa Eras, sekeluarga dan pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Begini, berdoa di kuburan tidak boleh. Kamu berdoa, maksudnya itu kamu doakan yang sudah meninggal tidak boleh. Tapi kalau kamu datang ke kuburan membersihkan rumputnya, saya kira itu baik. Supaya kamu juga dilihat orang, tidak melantarkan kuburan. Dan kalau di kuburan kau berdoa kepada Tuhan boleh. Sambil merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Kamu jangan dendam, nak. Ini mesti dilayani, nak. Ini sakit jiwanya. Sekarang bapak tirinya udah masuk penjara atau masih di luar? Iya, nggak tahu ini. Ya, coba nanti di bel ya. Ingat di bel. Kita akan sembuh ya kalau kita ini. Kita lawat dia dengan telepon ini. Udah cukup ya? Ya. 1007 sudah lewat. Kita akan masuk di 1008 di pertemuan mendatang ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.